Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Membawa senjata tajam, 2 remaja SMP di Kabupaten Ogan Ilir ditangkap polisi. Merasa dicurangi, sejumlah partai politik melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 ke kantor Bawaslu Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Jelang datangnya bulan puasa, harga pangan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ogan Ilir merangkak naik. Kita ke informasi pertama. Pencurian sepeda motor di sebuah parkiran toko terekam kamera pengawas. Tak butuh waktu lama, 2 pelaku pencurian menggondol sepeda motor yang diparkir tanpa kunci pengaman tambahan. Pencurian sepeda motor oleh komplotan pencuri di parkiran toko alat pancing di Jalan Dr. M. Isa, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang, terekam kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut terlihat dengan santai pelaku yang datang dengan berboncengan menjebol kunci kontak sepeda motor. Pelaku pencurian sempat mengawasi kondisi sekitar sebelum menggondol sepeda motor curian tersebut saat siang hari dan kondisi ramai. Korban bernama Anis, warga Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, yang merupakan pegawai toko tersebut baru menyadari motornya telah hilang pada sore hari ketika hendak membeli makan. Korban kemudian memeriksa kamera pengawas sebelum melaporkan peristiwa ini ke Polsek Ilir Timur 2, Kota Palembang. Iya, yang parkir kan soalnya kan lokasi aku kan lokasi begawe, jadi pas datang pagi jam 8 kan parkir motor, terus aku masuk ke dalam begawe. Nah pas siang sekitar jam 4:30 kan aku kan nggak beli makan keluar. Pas jingok nggak ada lagi motor, pas cek CCTV emang rupanya kali ini sih ada dua, yang sikoknya di motor dia kan, sikoknya yang ngambil motor aku. Maraknya aksi pencurian sepeda motor akhir-akhir ini menimbulkan keresahan pada masyarakat Kota Palembang. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Diduga hendak melakukan tindak kejahatan, 2 orang remaja ditangkap polisi saat berada di kawasan perkantoran Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir. Polisi menyita sebilah senjata tajam sebagai barang bukti. Ironisnya, keduanya masih berstatus pelajar SMP. Kedua remaja ini ditangkap petugas patroli presisi Polres Ogan Ilir di kawasan perkantoran Desa Tanjung Senai, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Diduga mereka hendak melakukan tindak kejahatan jalanan karena polisi menemukan sebilah senjata tajam. L dan R kemudian dibawa ke Polsek Indralaya untuk menjalani pemeriksaan polisi. Tertangkapnya kedua remaja ini bermula saat polisi membuntuti sebuah sepeda motor yang sedang melintas. Saat dihentikan, keduanya terlihat panik dan ketakutan sehingga membuat petugas curiga. Menurut polisi, kedua remaja ini masih berstatus pelajar SMP di Kabupaten Ogan Ilir. Mereka tertangkap tangan membawa sajam pada waktu patroli presisi. Polres Ogan Ilir melaksanakan tugas patroli di seputaran perkantoran terpadu Pemda Ogan Ilir. Jadi barang buktinya berupa sebilah parang dan identitas kedua pelaku masih di bawah umur dan kedua-duanya adalah pelajar. Saat diwawancarai awak media, pelaku mengakui niat jahatnya. Begal. Oh, begal di mana? Di jalan sini lah. Lah dapat? Belum. Sebelumnya main di mana? Di Sri Bandung. Begal apa? Duit. Berapa banyak? Dapat dikit. Hah? 50 juta? 50.000. Oh, 50.000. Selain senjata tajam, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor milik pelaku sebagai barang bukti. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang dokter spesialis ortopedi di Kabupaten Banyuasin diduga melecehkan istri pasien yang tengah hamil. Modusnya, sang dokter memperdaya korban dengan menyuntikkan cairan anestesi hingga korban tidak sadarkan diri. Sekitar pertengahan Desember lalu,
seorang dokter spesialis tulang berinisial MY, diduga melakukan pelecehan seksual. Baru-baru ini kasusnya mencuat karena korban melapor ke polisi. Saat itu korban berinisial TAF yang tengah mengandung sedang menjaga suaminya yang dirawat di rumah sakit BMJ. Terduga pelaku yang merupakan dokter dari suami korban menawarkan suntik vitamin. Korban sempat menolak namun tetap dipaksa. Setelah disuntik, korban tidak sadarkan diri. Saat korban tersadar, pakaian korban sudah separuh terbuka dan sang dokter tidak memakai celana hingga alat vitalnya terlihat. Diduga cairan yang disuntikan oleh dokter bukanlah vitamin, melainkan cairan anestesi atau obat bius. Kasus ini telah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dengan dugaan tindak pidana asusila. Tim penyidik Polda Sumatera Selatan telah memeriksa 7 orang saksi, termasuk terduga pelaku. Nah, sini tangannya, ngapa dok? Kata pasien, klien kami nih, istri pasien ini kan. Kenapa dok? Dia bilang kan. Nah ini, tidak apa-apa, ini cuma vitamin doang, dia bilang gitu. Tidak usah dok, aku lagi hamil kecil, aku juga bukan pasien, seperti itu kan. Tidak apa-apa, ini cuma vitamin, sini. Langsung diambillah tangan tadi. Seketika itulah bahwa klien kami itu langsung tidak sadar. Langsung pusing, tidak sadar. Nah, dalam keadaan tidak sadar itulah oknum dari dokter tersebut itu kan berbuat tidak senonoh. Sementara itu, terduga pelaku melalui kuasa hukumnya membantah melakukan pelecehan seksual. Menurutnya, kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman. Kita akan laporkan ini, ke cyber, ya, karena menyangkut nama baik ya, di Polda Sumatera Selatan, dan kami tadi sudah konseling dan mereka menanggapi dengan baik. 1 hari setelah kejadian, pihak rumah sakit memecat dokter yang diduga melecehkan istri pasien. Terduga pelaku akan melaporkan balik pihak korban atas dugaan pencemaran nama baik. Mereka juga akan melaporkan beberapa akun media sosial karena menyebarkan berita bohong. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Seorang sopir ekspedisi yang sedang melintas di Desa Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ditangkap polisi karena membawa sabu-sabu. Polisi terus melakukan pengembangan kasus untuk mengetahui asal sabu-sabu tersebut. Panji Nur Cahyo dibawa ke ruang Sat Narkoba Polres Oku Timur setelah ia ditangkap karena membawa 1,16 gram sabu-sabu. Sopir ekspedisi ini ditangkap polisi saat melintas di kawasan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Tertangkapnya tersangka berawal dari laporan adanya sopir ekspedisi yang kerap membawa narkoba jika berkunjung ke wilayah itu. Polisi yang menyelidiki laporan itu kemudian menghentikan laju kendaraan tersangka. Hasilnya, polisi menemukan 2 paket sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet. Melakukan sweeping di sepanjang jalan Kecamatan Belitang didapat dicurigai ada mobil box yang dikendarai oleh saudara Nur Cahyo dan segera dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dompet saudara Nur Cahyo itu 2 paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya saudara Nur Cahyo itu dibawa ke Satres Narkoba Oku Timur guna dilakukan penyidikan. Adapun pasal yang dipersangkakan kepada saudara Nur Cahyo pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2002 dan tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun dengan. Polisi terus memeriksa tersangka untuk mengungkap asal sabu-sabu. Tersangka terancam penjara minimal 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah karena polisi menjerat tersangka dengan undang-undang narkotika. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Membawa senjata tajam, 2 remaja SMP di Kabupaten Ogan Ilir ditangkap polisi. Merasa dicurangi, sejumlah partai politik melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 ke kantor Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Jelang datangnya bulan puasa, harga pangan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ogan Ilir merangkak naik.